Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Fatih Badriawan, Hilmawan Fauzi Wibowo, Diza Itmana, dan Alfitra Damayanti. Dengan tema Eat Apple. Dan kami akan mendemonstrasikan serta memberikan penjelasan terkait program yang sudah kami buat. Berikut penjelasan program pada kelas game yang akan dijelaskan oleh Hilmawan dan Diza. Untuk Hilmawan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan sintaks dari game Eat Apple, Eat Panda di aplikasi processing. Jadi pertama-tama saya membuat library untuk menginput musik supaya game itu terdapat musik di dalamnya. Lalu di sini ada mendeklarasikan variabel. Di sini ada game background, ada menu background, karakter, bambu, dan bom. Lalu di sini ada release. Di sini untuk memanggil koin dan bom. Lalu ada inisialisasi, ada basket B sama dengan new basket. Lalu ada integer score, ada integer panel, coin switch, integer level, integer CD drop, integer drop speed coin, integer drop speed bomb, dan boolean coin missed, boolean bomb code. Lalu di sini ada void setup. Void setup ini akan ditampakkan saat kita memencet play, maka menampakkan ini. Di sini saya memasukkan musik. Saya memasukkan musik sama dengan new sound file this. Nah, ini adalah nama file musik yang telah saya download. Lalu di sini musik loop. Maksud loop ini akan mengulang kembali jika musik itu akan selesai. Lalu di sini ada size-nya. Size-nya ini size dari ukuran game tersebut 550,700. Lalu ada game background. Game background ini diambil dari foto dengan nama background game.png. Lalu ada menu backgroundnya, nama fotonya background hutan.jpg. Lalu karakternya di sini saya menggunakan panda, gambar karakter panda. Lalu untuk bambunya saya menggunakan bambu, dan untuk bom saya menggunakan gambar bom. Untuk menu fontnya dengan teks Harigon min55.vlw, exit fontnya Harigon min44.vlw, frame rate-nya 60. Lalu di sini ada void draw. Di sini berisikan, di codingan ini berisikan ada cache, ada cache menu, cache play, cache rules, cache credit, cache live, dan cache level. Yang pertama ada cache menu. Di void menu ini, yang pertama akan memunculkan print menu. Lalu teks fontnya adalah menu font, warnanya adalah warna biru. Lalu untuk image-nya di sini memanggil menu background yang tadi di atas sudah dideklarasikan. Lalu di halaman menu ini, di halaman pertama akan memunculkan Eat Panda dengan penempatannya 110/90. Lalu ada text play, ada text rules, ada text creator, dan text exit. Lalu di sini jika mouse digerakkan ke area ini, maka akan memunculkan warna biru pada teks itu. Pada di teks Eat Panda akan memunculkan warna hijau pada teks Eat Panda jika kita mengarahkannya ke teks tersebut. Lalu jika mouse-nya itu diklik, maka akan menuju ke panel 6. Dan sama juga seperti ini, jika text play ini digerakkan, maka akan muncul warna biru. Jika text play ini diklik, maka akan mengarah ke panel 6. Dan jika text rules ini diklik, maka akan ke panel 3. Jika text creator ini diklik, maka akan ke panel 4. Lalu jika text exit ini diklik, maka akan ke panel 5. Lalu di sini ada void play atau game. Di pengaturan game ini atau void play ini, saya menggunakan image backgroundnya diambil dari game background.
B titik show basket. Lalu levelnya, di level ini saya menggunakan ada level 1 sampai dengan level 5 doang. Level 5 saja. Di level yang pertama atau case 1, di sini saya menggunakan drop speed coinnya 70. Drop speed coin ini bisa disebut juga dengan kecepatan dalam koin-koin itu dalam turunnya, kecepatan turunnya. Jadi speednya 70. Makin kecil itu akan makin cepat, makin besar itu akan makin lambat. Lalu di sini drop coin, jika CD dropetnya itu sama dengan 5. Jadi CD dropet ini adalah maksimal kita mengambil koin tersebut. Jadi jika kita sudah mengambil koin-koin atau bambu-bambu sebanyak 5 kali, maka itu akan melanjutkan ke level berikutnya dan akan ke panel 6. Nah, jika koin itu tidak berhasil didapatkan atau koin missed atau tidak berhasil dapat, maka itu akan ke panel 6 juga. Dan lalu ke level 2 di case 2 sama drop speed coinnya sama. Jadi drop speed coin ini 60, berbeda dari yang sebelumnya 70, maka di sini lebih cepat. Lalu jika ini gagal maka akan ke panel 6. Jika ini berhasil atau sudah mendapatkan 10 koin, maka akan ke panel 6 atau dan melanjutkan ke level berikutnya. Lalu jika koin ini gagal didapatkan, maka akan ke panel 6 dan ininya koin missed-nya fail atau gagal. Dan level 3 sama seperti level 2, penjelasannya level 4 juga sama. Dan di level 4 ini berbeda dengan level 1 dan 2 dan 3. Di level 4 ini saya menggunakan drop bomb atau menghindari bom. Drop speed bomb ini 40, lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kita di sini untuk menghindari bom. Jika kita sudah menghindari bom sebanyak 15, maka akan melanjutkan ke panel 6 dan ke level selanjutnya, ke level 5. Tapi jika bomnya ini kita gagal atau kita terkena bom, kita gagal menghindari, maka akan ke panel 6 dan bom code-nya false atau kita gagal. Lalu di level 5 sama seperti level 4, menghindari bom, tapi drop speed coinnya kita banyakin dan bisa turunnya berdua gitu bomnya. Lalu di sini ada semacam codingan untuk memanggil jika ininya jatuh objek koinnya, maka akan memanggil variabel dari kelas koin. Dan sama ini juga akan dipanggil juga dari kelas koin. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dija. Baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang game, dimana ada void drop coin dengan menjalankan fungsi frame count yang hitung drop speed coin dan akan memanggil falling object. Kemudian pada void drop bomb dengan menghitung drop speed bomb dan akan memanggil falling object di kelas lain. Kemudian pada void game GUI di mana kita terdapat text score dengan fill warna dan membuat track juga atau persegi panjang dengan lebar 600 dan tingginya 100. Kemudian terdapat text size menu yang jika diklik maka akan menuju ke panel 0 dan memunculkan musik yang baru. Kemudian pada terdapat free level, dimana kita membuat fungsi void level dengan image itu menu background dan fill berwarna biru. Kemudian kita menggunakan fungsi switch level yang terdapat 7 case. Case pertama yaitu text size-nya 60 dengan bacaan level
Kemudian ada text size yang 28 itu menggunakan variabel string info level dengan penjelasan sebagai berikut. Setup, text size, dan yang lainnya itu sama di setiap case-nya kecuali penjelasan string info levelnya. Dan pada case ke-6 itu menjelaskan tentang ketika kita gagal dalam bermain game, maka akan memunculkan teks gagal dan string info level Anda telah gagal. Kemudian terdapat teks menu yang ketika kita klik maka akan menuju ke panel 0 atau ke halaman menu, dan musik in-game-nya akan stop, kemudian akan memunculkan musik yang lain. Kemudian pada case ke-7 itu menjelaskan kondisi ketika kita menang, yaitu akan menampilkan teks kamu menang dan penjelasannya. Kemudian terdapat juga teks menu yang ketika diklik akan menuju ke panel menu. Kemudian ada void start button, yaitu ketika kita mengklik teks start maka akan memulai game dan menuju panel 1. Kemudian mengubah musik dan memanggil musik in-game. Kemudian pada rules kita membuat void rules, dimana dengan image-nya menu background dan fill-nya biru. Kemudian ada string rules-nya, gerakan karakter menggunakan mouse, tangkaplah bambu-bambu yang berjatuhan di sekitarnya dan jangan sampai mengenai bom. Dengan text size-nya itu 30. Kemudian terdapat text back, ketika mouse mengklik text back tersebut maka akan menuju ke panel 0 atau ke halaman menu. Kemudian pada void credits, di mana kita menggunakan string credit itu menjelaskan game kreator, ada Fatih, Hilmawan, Diza, dan Alvita. Kemudian ada text back juga, ketika kita klik maka akan menuju panel 0 atau halaman menu. Kemudian ada exit game, yaitu kita membuat void leave, dimana dengan teks pilihan apakah kamu yakin untuk keluar. Jika klik iya maka akan keluar dari program, namun ketika mengklik tidak maka akan menuju ke panel 0 atau ke halaman menu. Sekian dari saya. Untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvita. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari kelas basket. Jadi pada kelas basket di sini saya mendeklarasikan dengan public integer yang bervariabel basket y sama dengan 470, public integer basket w sama dengan 50, dan variabel basket h itu sama dengan 50. Lalu ada fungsi untuk menggerakkan basket, yaitu void show basket, basket x sama dengan mouse x. Lalu yang terakhir ada fungsi ellipse untuk mengatur ukuran dan juga bentuk dari basket. Next, saya akan menjelaskan dari kelas koin. Nah, jadi koin ini gunanya untuk nilai bambu yang ada pada game. Nah, ini juga terdapat codingan agar bom tidak jatuh bersamaan atau beriringan. Lalu selanjutnya ada codingan untuk bagaimana si koin itu bergerak. Mungkin langsung saja ke demo gamenya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan
hasil game yang sudah kami buat yang berjudul Defender. Pada panel awal terdapat 4 option, yaitu Play, Rules, Creator, dan Exit. Game ini memiliki rules, yaitu dengan menggerakkan karakter, menggunakan mouse, dan menangkap bambu yang berjatuhan, serta jangan mengenai bom. Jika mengenai bom, maka akan berakhir. Pada kreator atau pembuat gamenya, yaitu kami berempat, ada Fatih Badriawan, Hilmawan Fauzi, Jahit Mana, dan Alvita Damayati. Kembali untuk langsung saja kita mulai. Pada panel berikutnya akan muncul level 1, Pak, atau tingkatan pertama. Oke, play. Ini sangat mudah dengan menangkap bambu saja, dengan skor sampai 5. Ini jika sudah masuk game, maka musik akan berganti. Lanjut untuk level 2 sama menangkap bambu yang berjatuhan, tetapi dengan kecepatan yang sedikit berbeda dari level 1, dengan skor sampai 15. Lalu pada level 3 masih sama tangannya untuk menangkap bambu saja, jangan sampai jatuh. Di sini kami sudah mencetak dengan skor sampai 25. Level 4 atau tahap selanjutnya, jangan mengenai bom. Jika mengenai bom, maka akan berakhir. Baik, maka akan ke level 5. Level 5 ini sama seperti 4, jangan sampai mengenai bom. Jika mengenai bom, tapi level 5 ini yang berjauhan sangat cepat, maka sangat mudah. Dimulai. Jika sudah selesai atau menang, maka akan muncul panel kamu menang. Jika untuk menekan dulu, maka akan kembali ke panel awal, yaitu panel di mana game baru saja dimulai. Baik, di sini saya akan mencoba exit untuk keluar dari game tersebut. Lalu saya akan mencoba untuk opsi kedua atau kondisi kedua, jika bambu tidak dikenai. Di sini jika bambu yang berjatuhan tidak dikenai, maka akan berakhir gamenya. Baik, kembali di sini saya akan mencoba untuk mengenai bom pada level 4. Di sini yang saya lakukan seperti biasa, melewati stage-stage bambu berjatuhan sampai stage 4 atau yang bom berjatuhan. Baik, di sini sudah level 4. Maka saya akan mencoba untuk mengenai bom.
belum karena merasa ada satu panel gagal atau berakhir game. Baik, kembali. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.